Lu ngapain? Ngapain? Ngeramal lah. Ini udah mulai tuh. Oh iya udah mulai ya? Kita sapa dulu. Oke, kayak biasa. Halo gengs, balik lagi di Obrolan Viral. Ini ngapain sih lu? Aduh, begituan? bawa-bawa kayak gini nih. Iya. Kalau ini kan masuknya akhir tahun ya. Akhir apa? tahun, terus dikit lagi mau pindah tahun kan. Biasanya kalau kita berpikir kilas balik nih, Oke. kilas balik nih. Riweng ya namanya. Rewind. Oh, rewind. Nah, maksud gue gitu. Aha. Jadi gini madam, kalau kita rewind belakang tuh banyak banget di tahun 2023 ini, banyak banget nih kejadian-kejadian yang tidak terduga. Kayak kasus tertangkapnya para artis, Wow. terus kasus meninggal, Wow. pernikahan dini, Enggak dong. Oh, nggak salah. terus apa lagi? ada kasus apa lagi sih? Kayaknya ada perpisahan juga deh. Ah. Itu yang paling menyedihkan, Bang. Soalnya Rame juga kan ya? banget. Nah, kan tadi lu udah mainin ginian nih. Ah, Coba lu ramal. Kita kilas balik waktu 2023, oke, ada yang menarik apa sih, Bah? coba ya. Oke. Wah, kayaknya keren banget, Bah. Apa itu fungsinya? Kagak jalan ya? Bukan keong. Oke, Itu yang kan lebih ke Bojigo. minion. Oke, gua lihat ya. Hmm. Ini yang dari belakang nih si yang gua terawang ya, Iya. si Joni itu ya, Jadi siapa, Bah? yang sempat dia keluar terus masuk lagi tuh, Wah. baru belum seminggu kali ya. Udah ini lagi. Ah, iya benar. Siapa ya kira-kira? Nah, kayak di topik satu ini nih yang berita terup to date banget nih selama Siapa itu? tahun 2023. Oke. Ada siapa aja sih? Di Ada berita yang selanjutnya? pertama itu dari yang baru-baru ini ketangkap lagi sih. Kan kalian tahu ya. Siapa tidak lain tidak bukan kita ke Amazoni. Ya ampun, Amazoni nih. kurang baik apa sih? Iya. Ya kan? Kurang baik apa waktu itu dia udah dilepasin, udah dibebasin, terus sekarang dia ketangkep lagi. Kalau kata netizen sih udah bener ya, Iris waktu itu gugat cerai. Oh bisa nggak? Oh Sini iya. dulu. Ya, terawang. Iya. Iya. Terawangnya tak dulu. Oke, Lu oke, fokus oke. dulu ke gue nih. Oke, yuk. Tadi Heeh. kita ngomongin soal Amazoni, dia berkali-kali kan ditangkap tuh ya. Iya, bener nggak banget ada tuh. puas banget ya sih, Bah? Kenapa ya? Kenapa dia tuh mengulangi kesalahan yang sama, Bah? Aduh. Yang gue lihat ya kayak frustasi kali ya. Frustasi belum nyampe sebulan tapi udah keluar lagi ya. Kayak yang topik yang satu ini nih. Siapa tuh, Bah? Langsung aja kali ya. Siapa? Amar Joni. Tadi kan gue udah. Oh iya, salah. Sudah ya. Lu fokus banget ke gue, jangan kebanyakan ngeramal. Udah gue bilang stop tuh minum kopi, rokok segala macam. Udah, kita nggak usah bikin itu. Sekarang kita fokus ke tema, Bah. Gimana Oh sih iya, lo? benar. Ih. Agak bego juga ya. Oke deh, kita tadi udah ngomongin Amazoni. Kali ini dia ketangkep lagi tuh ya, katanya sih depresi gitu. Iya, Dia benar cerai banget. sama Iris Bella. Cuman kan kenapa dia nggak ini aja ya? Maksudnya curhat sama yang Maha Kuasa. Kan katanya doa yang terbaik itu emang doa ke yang Maha Kuasa. Bener nggak sih, Bang? Bener banget. Nah, Bukannya malah memperbaiki diri, tapi betul. malah ngejerumusin lagi. Mungkin Betul. kalau dikilas balikin lagi tuh dia tertangkap itu ini ya dari tahun 2017 ya. Iya. Dari 2017. Berarti dia pakai tuh udah lama banget ya, Bah? Iya. Parah Terus banget 2017 ketahuan lagi kemarin tuh sampai 2 kali, jatuhnya udah 3 kali loh ya. Udah dikasih sayang-sayang tapinya masih make terus ya. Tapi nggak hamil-hamil tuh dipakai. Bukan dong. Oh, salah ya. Belum seminggu, belum sejam udah masuk lagi aja kan? Iya. Iya, kadang-kadang gue bingung juga sih kalau dilihat sebagai netizen. Nanti ada nih komentar-komentar netizen yang pedes-pedes banget nih kan. Plus 62. Nah, ada berita selanjutnya lagi, ada di Ridho Roma. Nah, Ridho Roma ini kabarnya di tanggal 4 Februari itu
dikilas balikin 4 Februari 2022 apa 21 gitu Oh ya. mungkin gini Mbak, masuknya. Dia masuk lagi kan lagi. Iya dia masuk lagi tuh Ridho Roma. Menurut gue ya, Ridho Roma tuh udah ganteng ya kan. Mukanya tuh ke perpaduan Arab, Pakistan, Indian segala macam gitu kan. Kayak gua. Iya oke, terserah lo. Iya. Tapi dia berulah lagi, terus akhirnya dia ketangkep lagi sampai berapa kali ya? Dia kalau nggak salah 3 kali Mbak. Sama 3 kali juga. Betul, kayak doyan banget masuk keluar masuk penjara ya. Udah. Duit siapa? Oke. Duit siapa itu? Banyak Oke, banget. next. Udah, Bang, gue jadi gak fokus kan ini. Gara-gara kita bongkar duitnya siapa ini. Tadi kan kita udah ngomongin soal narkoba. Narkoba. Coba kita baca dulu julid nyelekitnya dari si netizen ini. Iya banyak banget nih. Ya kan, banyak banget guys. Salah satunya itu ada dari Emerald.Zamrud. Kalau banyak masalah kembali ke Tuhan, bukan kembali ke narkoba. Yes, udah gue bilang, iya kan? Bener kan? Iya. Lo lebih baik curhat sama Tuhan dibanding lo harus pakai narkoba lagi. Lo keluarin duit lagi dan segala macem. Untuk apa? Lebih baik lo Narkoba cerita sama mulu. Tuhan segala macem. Narkoba mulu ya emang. Hijrah ya, kayak bahasa kerennya hijrah lah. Itu apa emang? Hijrah. Hijrah. Ya hijrah. Ada siapa lagi? Terus ada Siska Francisca nih. Nanti kalau keluar jangan dipanggil podcast sana sini lagi ya. Wah. Yang diomongin soal cuman Halusinasi. Oh, salah lagi. Iya sih, gue kali ini agak setuju sama si Siska ini ya. Kata gue jangan kasih panggung lah untuk orang kayak gitu. Gue ngerinya dia caper lagi gitu, ya kan. Nanti ujung-ujungnya saya minta maaf. Iya. Saya Saya minta maaf. kemarin dia Ini ngomong apa tuh, Mbak? ekspresi dia gini. Saya minta maaf. Saya hilaf. Pasti nih abis bentar lagi nih. Abis ketangkep saya minta maaf. Saya hilaf. Taunya Lakuin lagi, Nah, lakuin lagi. itu udah jadi template nggak sih? Next, ada siapa? Ada Tiara Rahmawati 873. Keputusan Iris Bella, cerai sudah tepat. tepat. Ya. Sama yang gue bilang tadi ya kan, kayaknya dia emang udah tepat banget cerai guys. Karena yaudah, yang namanya perempuan tuh kan pasti ada tahap kecewa. Ada ya feeling kan? juga, feelingnya kuat. Terus Terus kayak, mungkin udahlah ngapain lagi ya iya. kan? Mungkin sebagai wanita ya, kalau sebagai wanita mungkin bukan ada salah itu aja, mungkin ada kesalahan yang emang gak bisa diungkapin. Makanya udah Dia udah ngerasa gitu. kecewa lah ya intinya Iya. ya. Next ada dari Tahasti. Masuk lapas lagi, pasti ditanya. Selamat datang kembali, ada member lapasnya nih. Wah, orang mau membernya yang lain, dia member lapas ya. Sampai KTP lapas juga ada lah ya. Iya. KTP lapas. Nah, daripada kita ngomongin yang masa lalu, kita move on. Jangan move on deh. Ya, Bukan, namanya masih- juga, yang namanya mantan tuh emang paling menggoda tau. Jadi kalau kita ngomongin soal mantan ya kan, di Kilas Balik 2023 itu ada kasus perceraian yang viral juga, yang sempet geger buat netizen. Jadi cibirannya segala macam. Iya. Oke, yang pertama itu ada Lady Nayon dan Randy Kejarnet. Nah ini sempet viral nih kalau diputerin atau kilas balik. Jadi ini sempet banget viral sampai hapus tato ya karena dia punya tato. Iya, katanya sih tatonya mirip yang itu tuh. Iya, sampai hapus tato, udah gitu kan. Mungkin ada beberapa kejadian, anak juga masih kecil, mungkin pemikirannya ya udahlah balikan lagi. Nah kayak di komentar bawah ini nih, para komentarnya nih. Ada komentar dari Sarah Kaif underscore Justip. Oh, dia bukan Justip nih pasti. Oh iya, Justip. Baju nih, Justip nih, Justip. Bukan. Oh, salah. Gak kebayang kalau cewek bisa legowo, kalau cowok belum tentu. Kan kalau udah dikhianatin. Yang tadi Baba udah singgung tuh soal tato. Kan mereka juga cerai itu gara-gara sempet ada kasusnya katanya Randy-nya itu Selingkuh sama sampai buah. ketawa. Ya, sama buah. Iya. Nah, lo udah tahu lah. Netizen udah pada tahu dong. Sama apa. buah yang bikin keguguran. Iya, oke. Nah, Oke. itu sih. Oke, Terus ya, ada itu. lagi di netizen satu lagi nih. Hai Niak Marsama. Nia Karisma. Oh iya, itu maksudnya. Mungkin mbaknya kurang lebay. Kalau bales chat suami harusnya pakai emot jamet. Kabupaten dipakai semua kak kayak si Ono. Dia nyinggung yang itu tuh. Ya kan katanya selingkuhnya sih di aplikasi ojek online gitu. Terus katanya tuh ada emot-emot
lope-lopenya banyak banget gitu Iya. kan, which is kayak lo lagi falling in love with someone you like, you love gitu loh. Yes, I know I dislike you though. Oke. Yes. Next ada Nice. dari Wah, ini Fatur Brian NT. Oke, Yang apa? pada sok cuci bilang umbar, Suci. aib terus benar. Ya iyalah, enak aja suami seneng-senengnya kita mendem. Mendem sendirian. Sendiri prinsip hidup. prinsip hidup Gue gue aja, gue gue nggak mau sakit sendirian. Jadi kalau suami kelakuannya di luar nalar, apalagi sampai selingkuh, KDRT nyakitin, dia juga harus sakit dan nanggung aib malu karena dibongkar. Wah ini sih sadis banget ya guys ya. Komentarnya ini agak bener-bener nyelekit ya kalau ini ya Bang ya. Komentarnya kagak ada yang lucu. Gue nungguin Opa Kepo nih yang bentukannya kayak begini nih. Nih, kagak keluar-keluar nih Opa Kepo nih. Oke, satu mana? Ada tuh Opa Kepo tuh. Oke, next ada dari Topik ter-up to date ada di Inara Rusli dan Virgon. Nah, kabarnya ini sangat viral ya di tahun 2023 sampai saat ini, sampai kasusnya sampai ini panjang ya, Mbak, masih ya? panjang banget, Mas, udah kayak belum selesai sinetron tuh deh. kan ya kan. Iya. Sampai netizen juga sampai ngikutin nih kayak Bentar, Oh. dia waktu itu cerai juga gara-gara apa Bang? Dia juga katanya kasusnya sih isu-isunya dia selingkuh ya. ya selingkuh cowok banyak ini banget tuh ya. selingkuhannya. Oh, banyak banget perselingkuhan. Kayak bandelnya telat gitu. Tahun 2023 itu banyak banget kasus perselingkuhan guys. Jadi katanya sih waktu perceraiannya Inara sama Virgon ini dia ketangkep basah dulu kalau di Virgonnya tuh lagi selingkuh sama perempuan ya cantik sih kalau menurut gue ya. Tapi Iya. ya mungkin. Cadar juga ya? Enggak, yang selingkuhannya kan nggak pakai cadar. Yang Inaranya cadar. Inaranya yang cadar istrinya tuh. Ya mungkin aja itu cuma temen deketnya aja. Terus dia salah paham ya kan. Nah, tentu juga kalau dikilas balikin, jadi kita kupas sedikit Kak Inara tuh dari ketika nikah sama Virgon itu langsung pakai Cadar. cadar. Oh dia kayak gitu. hijrah ya, waktu Iya. dia nikah sama Virgon dia hijrah juga tuh dia pakai cadar. Jadi Tapi kalau setelah dia cerai dia lepas ya. dia lepas kayak suaminya menurut gua kayak nggak bersyukur gitu sih. Nah. Karena kan wanita yang bercadar tuh susah banget untuk saat ini. Kalau dicari yang seserak sehati, Nah, akhirnya kan mungkin. pada akhirnya kebuka juga gitu. Gitu. Ya walaupun pada akhirnya Inara Rusli juga buka cadar karena ini kan terpaksa ya guys, Inara Iya. harus cari nafkah untuk keluarganya juga, untuk anak-anaknya juga. Ya kita maklumin aja, semoga Mbak Inara rezekinya lancar terus. Amin. Terus kita baca dari komen-komen biasa lah netizen ya kan. Iya, kayak si ini nih, kayak Jadi? netizen Pebi Carlo. Carlos. Kesian emak gue ya Allah, dibully mulu hidupnya, itu maksudnya lagi lucu-lucunya. Bukan serius. Bukannya Ini serius. kalau nggak salah Feby Carol ini kakaknya Virgon. Oh ini Iya, kakaknya ini ya? kakak kandungnya. Jadi mungkin dia udah enak banget sama netizen yang nyudutin ibunya. Terus akhirnya dia komen kayak gitu, kasihan emak gue ya Allah gitu kan. Ya mungkin emang ibunya cuma pengen bercanda tapi kalian terlalu serius. Kayak yang serius aja bubar ya Iya. nggak Ada Selina, Cinta Dingdut, wow. Next. Kayak ada Rian Gume. Rian Gume, Bapak Virgon memang berkarisma. berkarisma. Banyak wanita mengincar tapi bercanda. Bercanda. ya kan? janda. Gue capek ngadenin partner gue sendiri. Dari Baim _ Tanuwijaya 892. Gini banget ya warga Plus 62 perasaan anaknya yang bermasalah yang ikut-ikutan keluarga. Ya mungkin dia kayak gimana ya? Ya lu anak gue, jadi gue harus ini kali. Tapi menurut gue ya, kalau ada masalah anak yang perceraian, orang tua nggak usah ikut-ikutan lah. Karena zaman sekarang tuh kayak gitu hetiknya. Nggak, kayak komen deh gue takut dihujat, makin dihujat deh gue Aduh, kayak perasaan gue lagi. Terus ada dari, ini juga sempat geger sih. Wah, ini geger banget nih, sampai dikabarkan katanya selingkuhnya sama boy band. Apa, sumpah loh. Iya, Oh ya? ada berita-beritanya kayak gitu. Siapa? Di Ari Wibowo dan Inge Anugrah. Ya itu Inge nih. itu rame banget. Rame ya. banget nih. Rame banget. Selama tahun 2023 ya. Dulu banyak banget artis. Nah, kayak komenan-komenan netizen plus 62 nih. Sebelum kita masuk ke komenan netizen, lagi dan lagi ini kasusnya karena diduga perselingkuhan. Perselingkuhan lagi, banyak banget. Ayo yang mau selingkuh nih dibuka deh. Dibuka lowongan. Ya, nggak cukup satu aja. Iya. Ya kan. Mm-mm. Dan ya menurut gue
orang berselingkuh tuh kadang dia mencari sesuatu yang nggak ada di pasangannya. Jadi kenapa dia akhirnya memilih jalan pintas, ya kan? Kalau misalnya cuman kayak gitu ya kenapa kalian nih sebagai pasangan misal nih ya kan, kenapa nggak memperbaiki secara baik-baik aja, ngomong ya kan, komunikasi ya kan, atau lo melakukan sesuatu yang baru dengan pasangan lo ya kan, nggak harus apa-apa selingkuh, ya kan? Selingkuh itu menurut gue ya enggak banget gak sih, ujung-ujung juga apa, perpisahan lagi. Indah kan tapinya? Apanya? Selingkuhnya. Dan dibongkar aku jadi malu. Oke, Udah gitu, tadi kita apa? Lo mau nambahin? Oh, gue mau nambahin nih. Oke, boleh. Jadi perselingkuhan ini bukan hanya sekedar laki-laki saja ya. Ya, Di perempuan juga zaman banyak. sekarang banyak banget nih, Banget. apalagi udah menikah nih. Perselingkuhan tuh terjadi pada saat Ada kesempatan. ada kesempatan dan ada Nah. kesempitan, kayak komenan ini nih. Apa? Di Yelisa. @yelisarvika. Yes. Giliran perempuan yang selingkuh, yang disalahin mungkin Mas Arinya. Pelit lah, apalah. Apaan jadi maksudnya selingkuh? Intinya kurang puas, kurang gede, Nah. apa perlu gue buka nih? Bukan, salah. maksudnya kurang puas akan perhatiannya dari Mas Mas Adi atau Mbak Ingennya mungkin ya. Ya, terus ada juga dari Misa-chan_10. Cewek Siapa selingkuh tuh? karena nggak bahagia. Kalau cowok selingkuh karena nafsu. Wah, gue nggak setuju sini. Nggak setuju gue, karena ya menurut gue perselingkuhan bisa dilakukan oleh cewek dan cowok ya. Mbak Misa, kenapa Mbak Misa pernah diselingkuhin ya? Makanya Udah jadi gitu komen kayak cowok, gitu. cowok tuh kalau selingkuh bukan karena nafsu ya. Kenapa? Mungkin karena nggak ada di pasangannya, dia ada. Tadi kan udah gue bilang. Oh iya, gitu ya. Emang tukang Di selanjutnya nih, Rifanya Sandra. Rifani Selingkuh itu indah. Sandra. Wow, selingkuh itu indah. Selingkuh itu indah. Indah sih kalau nggak ketahuan. Ya, kalau ketahuan itu ribet. Ada lagi di tahun 2023 ini banyak banget ya. Apalagi artis-artis yang terkenal banget. Salah satunya ada di Natasha Rizky dan Botuna Desta Mahendra. Betul. Mereka nih pisah secara baik-baik juga guys. Kayaknya Belum kurang- tahu sih apa penyebabnya. Cuma mungkin ya biasalah cocok rumah tangga ya Cocok kan. rumah tangga karena nggak cocok. Yang gua tangkap sih sebelum masuk ke netizen yang ada komentar-komentarnya, yang gua tangkap sih ini Rizky Natasha ini lebih lebih kayak bahasa sekarangnya hijrah kan. Kenapa gue bilang hijrah? Karena teman-temannya dia itu masuknya ke kalangan kayak kajian, kayak Irwansyah, kayak gitu-gitu tuh Sidan banyak. Sungkar, Iya, gitu-gitu ya. lebih kental. Nah, Oke. makanya adalah perdebatan-perdebatan mungkin di agama. Ya, gitu. ya mungkin ya, atau mungkin ada persepsi yang lainnya ya kan. Makanya Mungkin pisahnya secara baik-baik aja lah. ya bisa secara baik-baik, dan mungkin ada kabarnya juga kalau mereka sih katanya pengen rujuk lagi, but I don't know ya. Iya. Kita doakan semoga baik-baik saja ya kan. Buat Mudah-mudahan di tahun 2024 ya rujuk aja lah, nggak usah ya, nggak gimana-gimana. usah, gitulah. Iya. Kayak di ini nih, kayak Ada di netizen nih mau komentar. wakil Ica 2525 mau balik ke Mami Gisel kali. Oh, maksudnya si Pak Desta Botuna tuh, maksudnya pengen balik ke Mami Isel kali. Nggak mungkin Nggak sih. mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Terus ada next dari d.sinta.d. Namanya susah bener nih. Entah sebenarnya laki-laki cari apa sih di hidup ini? Ya mungkin dia cuma hanya lelah ya guys. Mungkin hanya ya kalau yang gue tangkap sih dari segi kalau bicara agama mungkin gue nggak bisa menjabarkan ya. Mungkin dari segi itu juga. Lu bisa ada diem nggak? Gue greget lama-lama, gue palu tangan lu ya. plus dan minus. Kejepit. Oh iya. Grip bisa. lah, besok ya kreatif gak usah ada beginian. Lama-lama gue paku beneran tuh. Putri Yasmin 710. 110. Habis itu istrinya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masya Allah. Mungkin di sini kita nggak bisa kayak ngejulit gimana ya karena pisahnya baik-baik gitu. Yes. Ada lagi di Evan Sandra Paulus. Kasihan anak-anak. Wah, kalau ini kayak kita nggak bisa komen ya, kalau istilahnya komen pun kayaknya masih berbau agama sih. Enggak juga nggak sih? Ya menurut gue kasihan anaknya iya sih, agak kasihan. Cuman kan mereka berpisah secara baik-baik ya. Jadi ya masih ada kekompakannya antara Desta sama Caca. Jadi menurut gue sering kok ngeliat di instastory-nya Desta sama Caca tuh mereka sering ke luar negeri bareng, even mereka udah putus. Maksud gue cerai. Mereka udah cerai gitu, terus mereka ke Singapura bareng yang terakhir, walaupun pisah kamar
benar ya kan. Kan Dan itu ceritanya pisah kamar. Ada nggak sih kalau putus tuh ini apa itu mantan apa sih namanya? apa? Jatah mantan gitu ada nggak sih? Ya gue no komen kalau jatah mantan ya. Cuma lu aja di sana. Nah, Hmm. kan tadi kita Udah bicara ngomongin. tentang kilas balik Iya, nih. udah. Pasti ada perpisahan, ada berita duka, ada berita perceraian, ada berita kasus sana sini. Sana. Mungkin lu banyak banget nih berita-berita di tentang kilas balik. Ada juga nih berita bahagia banget Lamanya. Amin. selama tahun 2023. Karena sebentar lagi kita udah pindah tahun. Oke. Yang pertama itu ada berita kebahagiaan dari Mika Tambayong dan Devan Mahendra. Oh, selamat ya buat Selamat. Mbak Mika dan Mas Deva. Iya, Walaupun oke. waktu itu sempat viral gara-gara mereka beda keyakinan. Ya mungkin gimana ya. Tapi jadi juga ya. Tapi jadi juga mungkin ya karena cinta dan jodoh mungkin ya. Yaitu kuasa Tuhan, kuasa yang di atas deh akhirnya bisa mereka bersatu gitu kan. Walaupun kayak gitu ya kita doakan semoga mereka berdua tuh bahagia selalu. Udah selesai. Oh, iya. Udah. Oh, lebih baik keep aja suara udah. Nah, kayak di netizen kali ini, kayak komenan kayak gini nih, Risa di Saindi. Nikah pas di hari ulang tahunku, Langgeng sampai akhir hayat ya, Besti. Oh, pas Amin. dia ulang tahun. Amin. Terus ada dari Harki Nicole. Mungkin muka mereka berdua nih. mirip ya, mungkin tadi jodoh tadi ya kan. Next ada Dia beritanya dari tuh. Raka _ Aji Aji Prasetyo. Prasetyo. Sepatu Kulitnya kulitnya keren. keren. Dia malah salfok sama sepatu kulit ya. Emang dasar netizen tuh selalu salfok sama yang Sepatu lain-lain. kulit, kos kaki, Iya segala macam. shadow, mata, apalah itu. Oke, next dari Ahmad Ahmad Budiman. Gak ngundang-ngundang aku kan mantan kamu Mbak Nika. Emang lu siapa? Lah, Dia siapa ya? aneh. Kurang banget bocah ya. Tahu. Terus yang kedua tuh ada nih perkawinan ini, pernikahan sih perkawinan. Kucing kaget kali juga nih. Itu Karena ya kaget kan tiba-tiba. Nggak ada yang tahu, tiba-tiba nggak. Jadi gini, teman-temannya juga nggak ada yang tahu tuh kalau dia punya Pacar. LDR, taunya jomblo. Iya, udah jomblo tahu tiba-tiba mereka nikah. Ya, Tiba-tiba nikah. yang tidak lain tidak bukan ada Angie dari Enzi Storia dan dan Molen Molenka Kasetra. Kasetra. Ya benar ya, Kasetra namanya. Iya benar. Jadi mereka itu ternyata sudah menjalin hubungan selama 2 tahun LDR. ya. Sempat di-mention juga sama Enzi katanya ternyata LDR tuh nggak sesulit itu. Betul, tapi untuk orang yang tepat. Kalau orang nggak tepat pasti ujung-ujungnya perselingkuhan lagi. Iya. Karena selingkuh itu apa? Enak. Enak kan. Nah, kayak di berita update ini, berita update kan. Salah dong. Kayak Kayak netizen di- satu kali ini. Kenapa Di dia? @Diana Rahma, diam seperti jomblo bergerak. Dua buju. Wow, ini Iya, kayak keren keren banget nih. Terus dari Wisnu Utama kali ya. Bukan Wah, dong. kayak TV sebelah tuh. Wisnu NV, Hari Patah Hati Nasional bagi seluruh PSNZ. Siapa yang bagus nggak sih, tergoda ya? Maksudnya siapa yang nggak patah hati ya kan? Enzi cantik itu tiba-tiba Bule dia kan dia? mau iya dia Blasteran. campuran. Tadi kan saya lagi ngomong jadi lupa saya ngomong apa tadi? Oh iya, boleh blasteran. Ya pokoknya intinya siapa yang nggak suka sama Enzi guys ya. Dia kan emang cantik, dikagumi para lelaki Indonesia ya kan. Ya tiba-tiba para dia penonton. mengumumkan dia nikah terus kayak ya gak, terus harapan gue pupus dong kayak gitu kan Mbak. Iya, sebagai cowok zaman sekarang ya. Ya, Enji nikah lagi. Enggak Kenapa nggak sama gue aja sih? Iya enggak sih? Iya enggak. Udah lah. kayak Idi Saindo Sopo, dia mengaku jomblo bergerak. Bikin iri jomblo. Oh, ini yang tadi ya? Selamat. Buset. Buset, nikah endorse-nya semua jadi pengen. Wow, udah kayak sultan ya. Ya di endorse kan zaman sekarang artis banyaknya nikah di endorse katanya. Banyak juga pro dan kontra ya. Menurut gue ya pernikahan ya udahlah momen kebahagiaan tuh nggak usah lah kalian tuh julid-julid kayak gitu ya. Kayak yang satu ini nih julid nih, sampai Hamza Ina Islam tapi kenapa Lakinya lakinya nggak gak pakai peci? ya? Hello everybody. Hello, yang digoyang Ada, capek banget. Next ada Capek siapa? banget. Dari distributor _2 Big Lau Jember. Oh, orang Jember nih.
Anak kecil udah nikah, yang dewasa masih jalan-jalan. Wah, untuk para adik-adik tahun 2000 sampai berapa ya sekarang, umurnya udah bukan muda lagi. Ayo kalian cari jodoh ya. Oke, next dari Mailani 88 dan 9. Ada pasangan yang gak pernah huru-hara sama Wegi dan Adiba. Amin, ya kan? Terus tadi sudah ngomongin pasangan yang viral juga. Ya, terserah lo. Terus juga pasti wah ini viral banget nih. Ya, next sampai sejagat raya nih. Artis apa penyanyi? Penyanyi, artis sama aja sih karena dia main film juga dulunya. Oke. Sama dia ini kemarin kan kita udah bahas nih, sekarang kita bahas lagi karena ini yang pernikahan viral banget nih. Dan tiba-tiba nikah, tiba-tiba pokoknya serba tiba-tiba ya dadakan di tahun 2023 ini kan. Sampai namanya siapa tuh BCL ya nikah ya? Iya, BCL sama Tiku. Iya, Tiku. Kayaknya udah capek banget deh loh. Gila. Nah sampai BCL ini ada komenannya nih gimana Madam, coba kita lihat dari dulu komenannya. Umi.hilwan91, aku cuma kecewa kenapa secepat ini padahal Asraf laki-laki mahal, pribadi yang baik. Guys, sempat kita singgung kemarin ya sudah lah, Mbak Unge itu kan berhak bahagia ya. Mbak Unge itu berhak bahagia. Betul, jadi biarkanlah berhak menentukan pilihannya. Betul, biarkanlah dia menikah lagi, siapa tahu dengan ini dia bisa hidup kembali, dia bisa melanjutkan hidupnya dengan damai, ya kan? Terus next ada dari Lion King, wow, kok segampang itu? Enggak segampang itu, Enggak guys. segampang itu sih, lama banget ya, udah berapa tahun? Nah, udah berapa tahun juga dia ngejomblo dan menurut gue ya udah wajar, dia punya kekasih baru tuh wajar. Wajar banget sih, ya kan? Sebentar, gue capek banget. Capek banget nih. Tentunya kita rewind dulu. Ada berita banyak banget nih berita-berita yang datang nih. Berita-berita topik-topik terup to date para netizen berbondong-bondong di tahun 2023. Banyak banget kalau kita rewind tuh banyak banget kasus-kasusnya kan. Sampai yang satu kayak gini. Kali ini gue mau ngeramal. Bentar dulu nih. Gue bakal berubah nih. Tungguin ya. 1, 2, 3. Gue bakal ngeramal nih. Ngeramal nih. Lu tau nggak? Kita dulu. Kok jadi begini? Iyalah, dukun. Bapak gue mana? Lah ini. Jadi selama ini tuh dukun. Bukan, duking. Dukun. Dukun nungging. Dukun nungging. Ups, gue ngomong apa tadi? Udah, lu mau ngeramal, aku mau gimana nih? Udah begini-begini dukun magang. Oh iya, bicara tentang dukun atau peramal. Kalau udah mau akhir tahun tuh banyak banget nih pada so tahu emang nih. Pada ngeramal emang katanya gini. Tahun depan bakal ada yang pesawat ini jatuh. Terus tahun depan kayaknya bakal ada pergantian presiden. Terus tahun depan mau ada artis meninggal. Kayaknya bakal setiap tahun ada aja sih. Iya. Emang lebih pada Tahu emang dukun. mohon maaf dukun. Bercanda dukun. Nah, perlu lagi nih. Oh, kok perlu sih? Jadi gini. Bukan. Kalau nih udah jadi dukun pasti lo punya tuh para senior dukun. Oh, pada Peramal. Senior dukun nih. S1. Waduh. Udah lu S1 masih sama ini S3 ya. Masih magangnya. Oke. Apalagi tentunya ada lagi paranormal. Paranormal, ada lagi paranormal nih. Kayak seperti ini. Dari Madam Louis. Nah, tentunya Madam Louis ini memprediksikan nasib para artis di tahun 2024. Oh, beliau ini seorang peramal ya? Ya, peramal juga. Oke. Sebut inisial ini akan alami kecelakaan hingga gangguan gaib. Iya. Wow. Sebagai dukun magang bisa ngeramal nggak sih? Apa? Oh bisa, sampai ada tuh kreatif nulis ngomongnya paranormal, jangan dukun dong, sampai kayak gitu tuh. Itu nggak usah dibaca. Kan ini maksudnya kreatifnya ngasih tahu. Oh, ngasih tahu. Aduh susah gue bawa dukun magang nggak. Bercanda kreatif. Oke, jadi Madam Louis ini tuh sudah memprediksi. Ya kan? Udah memprediksikan nih tahun depan bakal ada artis akan meninggal. Jadi apa ya? Selain itu? Jadi apa ya? Prok. Jadi apa ya? Kata dia, apa tuh?
Kata temen lo itu, kata sahabat lo itu. Oh, kata senior dukun S1, dukun, kalau kata paranormal S1 gua gini. Kalau kita dilihat dari artis sendiri, khususnya kita lihat dari Mystical Number yang artis kecelakaan di tahun 2024. Oh, tentunya. Jadi Tentu ada, si Madam Louis ini yang dikutip dari YouTube-nya sendiri ya. Ya, gitulah ya. Pokoknya dia tuh ngomong ada angka takdir 15, inisialnya R dan A. Akan mendapatkan masalah di jalanan, jadi berhati-hati jika keluar kota. Yes. Siapapun artis, wow. Gue kayak, R dan A kayak sampai paranormal gitu gue. Raffi, Nagita nggak mungkin. Kita nggak tahu ya bos. Kita Tebak-tebakan nggak tahu ya. nih. R. R. Bisa macam-macam. Macem-macem banyak. lah ya. Pokoknya berhati-hati aja, jaga Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Terus kalau kalian emang pengen jalan-jalan, hati-hati, jangan ngebut dan segala macam. Kemudian Belum jangan kemudian dulu. Tentu siapa? jadi gini. Mungkin kita tidak pure 100% mempercayai ya. Betul. Gitu. Mungkin kita hanya di sini ya hanya untuk kayak apa ya, wanti-wanti untuk wanti-wanti berhati-hati aja, ya, berhati-hati di warning. tahun depannya. Betul. kayak Jadi gitu. kata dia inisial R dan A ini kecelakaannya akan di luar ya. Iya. Oh, maksudnya di luar kota apa di luar negeri nih, Madam? Mungkin di luar negeri kali ya. Oke. Sebelahnya Mampang tuh, ya kan? Ya. Ya. Inisial R dan A banyak ya, tapi untuk angka takdirnya ini 15. Oh, jadi kata dia kalau untuk artis inisial R dan A yang angka takdirnya 15 suruh berhati-hati. Ya menurut gue ya nggak hanya itu sih, semua orang tuh berhak berhati-hati loh, ya kan? Bisa terjadi kecelakaan dan di mana saja ya kan. Iya. Jadi kalian untuk berhati-hati. Step, ayo. Kesetrum anjing. Sumpah, setrum. Nyetrum bro, asli. Yaudah, Gak bohongan gua. Next. Ada juga kan dari sahabat lo. Ada sahabat nih, sekelas kayak Roy Koishi katanya, kata anak indigo, prediksi rencana bencana alam mengerikan dan perceraian artis hingga virus melanda. Oh, bicara tentang virus melanda, mungkin saat ini lagi masa teka-teki ya, apa hanya isu PE, apakah hanya isu P saja gitu kan. Kita nggak pernah tahu. Iya, kan katanya juga COVID lagi naik lagi. Iya, ya, benar. jadi Ada kita juga boleh. sampai anak indigo ini bilang seperti ini, bilang meramal di kondisi Indonesia yang mengerikan di tahun 2024. Pada setahu banget sih ini orang ya. Iya mungkin. Iya, pada setahu lu emang lu. Ya mungkin bukan so tahu, itu kan hanya memprediksikan. Ya wajar dong, pasti akan ada sesuatu hal yang terjadi. Kan udah balik lagi kita bilang, yang tadi gue bilang kita harus berhati-hati dimanapun dan kapanpun kita berada, guys. Iya, udah gitu jangan 100% maksudnya gini. Jangan 100% mempercayai sebuah peramalan juga. Karena itu hanya sekedar tebak-tebakan sih menurut Iya gua. sih. Bisa aja Kayak gitu lu juga mirip bisa. Ahmad Dhani. Iya. Pade. Ayahku selalu lahir kemana Lebih kaya boneka Mampang. Bodo amat. Terus juga nih si tadi siapa nama dia atas sahabat tuh, gue lupa lagi namanya Aduh. siapa. Balik Memunda. Iya, pokoknya Anak anak indigo. indigo ya, Ahmad. Si Ahmad tuh. Dari kolong selebritis. Dan selebgram. Oh, dari ada juga nih dari kalangan selebritis Indonesia juga banyak terjadi perceraian. Ya itu sih nggak usah diomongin tuh orang tahun ini juga. Itu sih nggak usah diomongin secara ini ya, karena tahun ini juga udah banyak banget sih. Oke. Sampai dibilang bulan Juni, September terjadi bencana alam. Wow. Ya pasti. Jawa, Setiap Sulawesi. tahun tuh pasti. Maksud gue gini loh, ini artikel bencananya udah ada apa sebelum bencananya udah ada nih? Menurut gue sih Ya, bencananya itu udah ada. enggak. Si artikel ini nulis dari si anak indigo ini ngomong gitu, Mbak. Ya mungkin kan menurut gue emang setiap tahun tuh pasti ada bencana Pasti alam, ada ya sih kan? bencana Kayak alam, banjir, ya kecelakaan, meninggal, gunung meletus, pasti ada. Ya menurut gue itu udah lelah lah ya kita membicarakan hal itu. Ada baiknya kita renggangkan sedikit pipi Otaknya kita wajah freshin Anda. dulu nih wajahnya Iya, kan. ya. Dengan Terus video-video otak- lucu. Betul, otak kita juga kita refresh dan kita masuk ke segmen video lucu. Video lucu segmennya hari ini. Ada di Serem-serem banget sih, Terlalu Bang. serem banget sih.
Santet Baraspati. Santet. Nah, kok bisa gitu ya? Itu terbang beneran, Mbak. Takut. Itu gimana sih? Gimana sih itu? Baraspati muter-muter gimana sih maksudnya? Coba play kreatif. Oi, kreatif. Lah, ini kreatif Magang, gimana ya? ternyata kayak lu. Itu apaan, Mbak? Oh, gue nangkep. Itu ada orang jadi pakai tali gitu katanya ini Baraspati. Baraspati itu apa, Bang? Baraspati itu jadi kayak kalau di kita sebagai dukun santet, Baraspati itu ngirim kayak bola api gitu. Serem juga ya, Ke Bang. misalnya gue ngirim ke lu nih, gue nggak suka sama lu. Wah, gua kirim. Editor, tangkap. Iya. Ya, kerjanya editor Gua ya. kirim. Iya. Oke, next. Terus Itu Baraspati. itu apa ya? Kalau ini apa nih video? Ih, anjir kenapa serem banget sih? Dong, pengen jelasin dulu dong. Iya, apa itu? Apa sih? Jeruk. Iya, apa itu anjir? Jam scare mah males gua. Jam scare gua males nih anjir. Apa itu? Apa sih nggak ada apa-apa juga? Apa itu? Orang doang. Goblok banget emang. Oke. Iya kan? Super kreatif Ada. kali ini gue benci banget sama lu kreatif anjir. Oh ini nih. Masuk angin. Puting beliau. Lebih kayak opak kepo nih, palanya botak lagi. Astaga. Opa nih, kasihan Opa nih. Iya nih opa nih ya, kasihan Udah tua opa. banget, udah tua. Canda. Ini sih kalau menurut gue sih ini bisa digerakin juga lewat Iya, ini gue percaya akses itu. komputer, jadi nggak terlalu serem Oke, lah. oke. Next. Ayo dong paling serem mana paling lucu. Astagfirullah, Cuk. Bonekanya Kalau udah begini ya gue Allah. takut, Allah, Bang. Ya Allah, ya Allah, orang wong. Allahu Akbar. Itu asli. Ya Allah, ya Allah. Cuk. Mal, Iqbal. Cuk, bonekanya gerak diri, Cuk. Ya Allah. Mal, si Iqbal mana? Sumpah, bonekanya gerak Mal, diri, Cuk. Iqbal, jangan nendang titiknya Iqbal. Ya Allah, Pak Handoyo, ya Allah, Pak Handoyo, ya Allah. Pak Handoyo, Pak Handoyo. Gila, serem sih itu asli. Ini jadi ini ya. Jadi segmen mistis bukannya Iya, lucu. jadi make sense bisnis. Gue sebagai dukun magang juga agak ngeri banget ya. Ya, oke deh. Iya deh. Lebih baik kita closing ya. Iya, closing udah nggak sehat nih begini. udah nggak sehat nih ya, kayak untuk- kita kehabisan materi juga. Oke. Ini kita closing aja. Seperti deh. biasa untuk para gengsku Oke. yang punya video-video viral atau berita-berita viral, Ter up to date juga. ter-up to date juga pastinya, Bisa langsung kirim ke bisa langsung tag kita Oh, di tag kita. @startpro_id untuk di Instagram. Tidak lupa juga kalian boleh komen di video ini. Ya. Bisa langsung salin Kasih link aja ya? Ya, kasih link. Nanti Langsung kita kasih. ngebahas. Kalian pengen ngejulit bareng kita, pastinya Endulita, Mama Rio, bolehlah pocecing, asik, Thank you, guys. Udah Thank you, kebanyakan. Dah, Bos. bye. Terima kasih. Yeay.